Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMK Sehat Insan Perjuangan. Semoga kalian tetap diberi kesehatan, tetap diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan yang akan kalian lakukan hari ini, dan semoga kita berharap agar wabah ini juga segera berakhir supaya kita dapat berkumpul di SMK kita Sehat Insan Perjuangan. Oke, untuk kelas 11 sekarang kita mapel PFM ya, pelayanan farmasi manajemen. Kita masih di bab 2 ya, kita masih di bab 2 yaitu manajemen bahan baku. Ini saya singgung kemarin ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Kemarin kita di bab 2 ya, manajemen bahan baku. Ya. Ini ya, saya beri sedikit pendahuluannya. Dalam menjalankan roda produksi obat, industri farmasi di Indonesia sangat mengendalikan ketersediaan bahan baku yang baik, berkualitas dan memadai. Bahan baku yang baik dan terjamin kualitasnya sehingga tidak akan merugikan pasien atau konsumen dalam penggunaannya. Itu pendahuluan dari manajemen bahan baku. Masih ingat ya kemarin PPT-nya ini ya, materinya ini ada pemeriksaan bahan baku. Ya, ini di sini ada 2 poin, ada pengambilan sampel bahan baku. Harus memperhatikan ini ada temperatur, kelembapan udara. Lalu di samping sebelah kanan ini ada pemeriksaan bahan baku disesuaikan berdasarkan COA bahan baku. Nah, di situ ada pemberian bahan baku sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, pemeriksaan sifat fisika kimia bahan baku. Nah, itu tolong kalian baca. Nah, ini ada lagi, kalian baca ya, pemeriksaan bahan aktif di sebelah kiri itu. Sebelah kanan ada pemeriksaan bahan tambahan. Jadi ini nanti kita masih di bab 2 ya. Ini nanti bukan ini yang saya bahas, ada poin selanjutnya. Nah, ini yang terakhir kemarin kita bahas ya, pemeriksaan bahan kemas. Oke. Ya. Ada pemeriksaan bahan kemas premier, sekunder dan tersier. Nah, sekarang kita menginjak di sini. Penerimaan bahan baku ya. Jadi penerimaan bahan baku industri farmasi berasal dari pemasok, dilakukan oleh bagian perencanaan, pengendalian produksi dan pengendalian persediaan. Bagian tersebut mengatur perencanaan, pengendalian bahan baku, proses produksi dan penyimpanan. Itu dari pengertian dari penerimaan bahan baku. Lalu penanganan bahan baku mulai dari penerimaan, penyimpanan, penandaan, karantina sampai ke distribusi dilakukan sesuai dengan prosedur dan instruksi tertulis serta semua hal yang berkaitan dicatat lengkap. Itu dari penerimaan bahan baku. Jadi nanti tugas kalian merangkum ya. Merangkum dari sini penerimaan bahan baku. Apa sih penerimaan bahan baku itu? Kalian tolong nanti mencari di buku kalau ada buku, atau mencari di internet. Kalau kurang jelas silakan kalian tanya ke Bu Eka di grup atau via WA langsung ke saya. Nah, di sini ada penerimaan bahan aktif. Di situ ada 7 poin ya. Bahan aktif diperoleh dari supplier atau pemasok ya, atau bisa disebut juga dengan pemasok atau supplier. Yang kedua, ada bahan baku diterima lalu disimpan sementara di area karantina dan diberi label kuning. Jadi bahan bakunya itu disimpan di tempat karantina lalu diberi label kuning. Kemudian dicek fisik secara visual sesuai dengan pesanan barang meliputi kebenaran label, itu ada nama bahan,
nomor atau lot, kayak gitu ya. Yang ketiga, dokumentasi dan dicatat dengan surat tanda bukti. Yang keempat, ada bahan baku diterima oleh supervisor penyimpanan bahan baku dan disetujui oleh asisten manajer. Jadi harus ada persetujuan dari asisten manajer. Itu yang poin keempat. Yang poin kelima, bagian pengawas mutu akan melaksanakan sampling atau pengambilan sampel. Oke. Yang keenam, ada membuat surat bukti penerimaan ya. Jadi kalau udah fix, udah benar bahan yang dipesan itu apa aja, kalian baru bisa membuat surat bukti penerimaan. Dan yang terakhir, ada bahan baku akan diperiksa setiap 1 tahun sekali. Jadi bahan bakunya itu diperiksa setiap 1 tahun sekali dan 12 hari sebelum jatuh tempo. Jadi dicek selama 1 tahun sekali, tapi dilihat 12 hari sebelum jatuh tempo tanggal produksi obat tersebut. Bahan tersebut. Di samping kanan ada penerimaan bahan kemas. Yang pertama itu ada pemeriksaan fisik dilakukan secara visual. Yang kedua ada apabila sudah sesuai, dokumentasikan dan penerbitan surat tanda bukti penerimaan barang. Ini hampir sama ya dengan penerimaan bahan aktif tadi. Yang ketiga, bagian hiji akan melakukan pengambilan sampel. Lalu yang keempat, setelah bahan pengemas diluluskan, maka bagian penyimpanan akan membuat surat bukti bahan kemas. Jadi hampir sama ini poin-poinnya dari poin sebelah kiri itu. Lalu yang kelima, jika bahan pengemas ditolak, gudang akan membuat surat pemberitahuan kepada bagian pembelian bahwa barang yang dikirim tidak memenuhi syarat. Jadi membuat surat penolakan atau jadi membuat surat penolakan ya. Itu. Yang terakhir ada bahan pengemas akan diperiksa ulang setiap 2 tahun sekali. Nah ini lebih lama ya dari bahan baku tadi. Jadi bahan baku tadi kan setiap 1 tahun sekali, dan kalau bahan pengemas ini setiap 2 tahun sekali baru diperiksa. Oke. Jadi tugas kalian ini nanti merangkum merangkum tentang penerimaan bahan baku. Jadi nanti kalian mungkin ada di punya buku ya, silahkan dirangkum, nggak usah panjang-panjang ya. Kalau merangkum berarti kan inti-intinya aja. Oke, saya tunggu nanti tugas kalian kayak biasanya ya, jam 21.00. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan tanya di grup atau via WA Bu Eka langsung. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Materi pelayanan farmasi manajemen ini tugas kalian saya tunggu. Mohon maaf bila Bu Eka ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian dari Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.